Selamat datang di seri Belajar HTML Dasar bersama Merdeka Belajar Channel. Teman-teman sekalian, HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa yang paling dasar yang digunakan untuk membuat halaman web. Untuk memulai membuat website dengan HTML, perlu untuk mengetahui tentang struktur dasar HTML, tag-tag beserta fungsinya, aturan dalam penulisan HTML, serta elemen dan atribut-atribut HTML. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai struktur dasar HTML. Untuk struktur dasar HTML, bisa teman-teman lihat seperti tampilan ini. Terdiri dari bermacam-macam tag. Tag yang pertama adalah tag doctype. Ini merupakan tag paling awal dalam struktur dasar HTML. Disebut juga dengan document type declaration atau yang disingkat DTD, yang fungsinya untuk memberitahu browser bahwa dokumen yang ditampilkan adalah dokumen HTML. Jenis tag yang kedua adalah tag HTML. Tag ini merupakan tag pembuka dari seluruh halaman web. Semua kode HTML yang ada dalam halaman web harus berada di antara tag HTML. Oh ya, teman-teman sekalian, untuk setiap tag ini selalu berpasangan ya. Misalnya ini ada tag HTML, maka ini tag disebut sebagai tag pembuka akan ditutup dengan tag HTML penutup. Yang membedakan tag pembuka dengan tag penutup adalah adanya karakter slash atau garis miring seperti ini. Tag berikutnya setelah tag HTML adalah tag head atau kepala dari halaman website. Pada tag ini kita bisa menambahkan banyak informasi seperti definisi dan judul, kode-kode CSS, JavaScript, font, dan lain-lain. Di dalam tag head kita juga bisa masukkan tag title. Jadi fungsi dari tag title ini adalah untuk menampilkan judul halaman website yang biasanya ditampilkan di atas jendela browser. Dan tag yang kelima atau yang terakhir biasanya ada pada struktur dasar dari HTML adalah tag body. Tag yang juga sangat penting karena semua isi elemen yang akan ditampilkan pada halaman website harus ada di dalam tag ini. Seperti pada tag HTML yang lain, tag body juga memiliki pasangan yang harus dituliskan di akhir, yaitu tag penutup. Seperti ini. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya bisa kita praktekkan untuk mencoba menuliskan struktur dasar HTML ini. Dan untuk langkah awal ini kita menggunakan aplikasi Notepad. Baiklah teman-teman, sekarang kita buka aplikasi Notepad kita. Dan sebagai pemula akan membuat sebuah website, maka baik kalau kita tampilkan kata hello world. Nah, baik, kemudian kita simpan. Dan untuk mengumpulkan file-file latihan kita, sebaiknya kita buat folder baru. Misalnya kita kasih nama belajar HTML. Oke, kemudian file itu kita beri nama latihan 1. Ya, sebaiknya untuk memberikan nama jangan dikasih spasi ya, karena spasi ini nanti akan diterjemahkan dengan karakter khusus di dalam di browser seperti itu ya, sehingga kita gandeng saja latihan 1. Kemudian tipe dokumennya adalah HTML ya, jangan lupa kita kasih ekstensi HTML seperti ini, dan tipe filenya kita pilih yang all file, kemudian kita simpan.
Dan sekarang kalau kita cek di dalam folder kita, belajar HTML, sudah ada satu file dengan nama latihan 1. Dengan icon di sini adalah Chrome, karena di dalam komputer saya ini default browsernya adalah menggunakan Chrome. Dan kalau kita buka, nah inilah tampilan website pertama kita, Hello World, itu ya. Namun menjadi catatan bahwa Hello World ini ditampilkan oleh browser hanya sebagai teks biasa atau plain text ya, bukan dihasilkan dari coding HTML. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menampilkan kata-kata Hello World ini menggunakan coding HTML. Dan untuk membedakannya nanti huruf H-nya ini akan saya ganti menjadi huruf H besar. Jadi Hello World sama tetapi H-nya besar. Kita kembali ke aplikasi Notepad ini, kemudian kita hapus ya. Nah, Notepad ini sebenarnya bukan aplikasi untuk coding ya. Jadi kalau kita akan membuat coding HTML menggunakan Notepad, semuanya serba manual. Nah, untuk aplikasi-aplikasi khusus pembuatan coding HTML nanti kita akan pelajari di sesi-sesi yang akan datang. Untuk struktur dasar HTML selalu diawali dengan tag doctype ya, atau DTD. Kita buat tagsnya dengan kurung siku buka dan kurung siku tutup. Di sini kita isi dengan doctype-nya. Dokumennya tipenya adalah HTML. Nah, kalau tanpa keterangan lanjutan, berarti nanti HTML yang digunakan adalah HTML versi yang terbaru. Kemudian tag standar, tag dasar yang kedua setelah deklarasi dokumen adalah tag HTML. Kita buat tagnya, diisi dengan HTML. Dan jangan lupa setiap tag itu biasanya berpasangan. Untuk HTML ini ada pasangan tag penutupnya. Ya. Pembedanya adalah untuk tag pembuka tidak ada tanda slash atau garis miring, untuk tag penutupnya harus dikasih garis miring seperti ini. Dan semua kode HTML yang kita buat nanti harus berada di antara tag HTML pembuka dan tag HTML penutup ini. Baik, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di depan, untuk tag yang lazim ada atau struktur dasar dari HTML ini adalah ada tag head dan tag body. Sekarang kita akan membuat tag head-nya. Kurung siku buka, head, dan kurung siku tutup. Kemudian kita buatkan penutupnya, copy saja, dipastekan, kemudian kita tambahi dengan garis miring atau slash. Dan yang harus ada selanjutnya adalah tag body. Ini kita buat, kemudian kita copy saja, kita buatkan penutupnya. Nah, selain tag head dan tag body, kita juga bisa menyisipkan tag title di dalam tag head ini. Ya, kita buatkan tag title. Kita copy. Kita kasih penutup slash. Nah, ini sekarang kita sudah mendapatkan struktur dasar dari dokumen HTML. Nah, kita tadi akan menampilkan kata atau kalimat Hello World. Ini saya bedakan di depan huruf H-nya ya. Yang sekarang ini hurufnya besar.
Jangan lupa disimpan dulu, file, save. Oke. Kemudian kita tampilkan di browser. Ini yang tampilan pertama tadi tidak menggunakan coding HTML. Nah, sekarang kita refresh. Nah, ini haknya sudah berubah besar, menandakan bahwa yang tampil ini adalah hasil codingan HTML dasar ini. Ya. Namun lagi-lagi Hello World ini, walaupun ini sudah ditampilkan menggunakan coding HTML, ini masih tampilan teks biasa atau plain text. Kita lihat di sini, ya, karena teks ini belum kita kasih markup atau belum kita kasih instruksi difungsikan sebagai apa. Saya beri contoh di sini, misalnya saya enter. Harapan saya tampilannya sama seperti yang saya tuliskan. Hello World, ini adalah website pertama saya. Nah, ini ya. Nah, kalau kita ini paham bahwa ini ada dua kalimat yang posisinya adalah sebagai dua buah paragraf. Tetapi kalau kita tampilkan, kita simpan dulu file, jangan lupa save. Kita tampilkan di dalam browser, kita refresh. Nah, ini adalah website pertama saya. Ini tampilannya dia akan berada di sebelah kanan kalimat yang pertama. Jadi menjadi sebaris. Jadi si browser ini nggak paham ini difungsikan sebagai apa, sebagai paragraf atau apa, nggak paham, maka ditampilkan hanya sebagai plain text. Nah, supaya tampilannya sama seperti yang ada di aplikasi Notepad, bagaimana? Maka kita harus memberikan informasi kepada browser bahwa Hello World ini akan kita tampilkan sebagai paragraf. Maka kita berikan informasi sebagai paragraf. Kita tambahkan tag P. Sini jangan lupa kita tutup P/P di sini. Dan yang di paragraf 2 juga sama. Kita kasih informasi bahwa ini fungsikan sebagai paragraf. Tutup. Kemudian kita simpan. Nah, maka kalau kita tampilkan di browser, kita refresh. Nah, sekarang si browser ini sudah membaca bahwa Hello World ini adalah sebuah paragraf, dan ini adalah website pertama saya, ini adalah juga sebagai paragraf. Nah, gambarannya seperti itu teman-teman sekalian. Ini sebagai tahap awal kita belajar coding HTML untuk mempelajari struktur dasar dari HTML. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan mempelajari lebih detail terkait dari fungsi-fungsi dari masing-masing tag di dalam HTML. Demikian, terima kasih dan selamat belajar.